Jadi integrated antara mencari gas, dia menemukan gas, terus siapa yang membangun fasilitas, ya, fasilitas pencairannya siapa, terus yang beli siapa, itu harus sudah connect dulu. Beda dengan minyak ya. Kalau minyak kita sekarang keluarin masuk tanker, gampang dijual. Tapi kalau gas tidak bisa begitu saja. Jadi kontraktualnya memang di awal siapa yang mau bangun LNG plant, ya. Terus siapa yang mau beli. Nah kebetulan waktu itu ya ini dua hal yang selalu diperdebatkan, masalah uang dan masalah domestic market obligation, ya. Berapa banyak yang harus digunakan di domestik di Indonesia. Nah, kita selalu kalau hal teknologi ataupun orang-orang engineer dengan orang-orang ekonomi titik pandangnya berbeda. Ya, ya bisa saja suatu ketika bertemu ya bisa. Tapi pada saat itu berpikirnya begini, mendingan saya jual, ya, harganya tinggi, duit yang cukup tinggi ini, ya, dipakai untuk membangun Indonesia. Itu cara berpikirnya dulu, ya, khususnya gas. Karena kalau gas pada saat itu tahun 77, ya, itu di Bontang kalau nggak salah 73 atau 74 tahun, saya lupa. Kan tahun 70-an, ya belum pada lahir ya. Itu market kita sendiri di gas juga belum bertumbuh, industri juga belum tumbuh, ya, belum tumbuh. Keramik juga ya baru ala kadarnya lah, nggak yang macam-macam. Biasanya ubin juga yang penting merah atau yang penting itu belum sampai aspek estetik gitu ya, masih biasa-biasa aja. Kursi juga masih kursi kayu, bukan kursi yang empuk yang poliuretan atau poli itu kan ya memang produk-produk petrokimia yang sudah masuk ya. Iya, produk polimer khusus untuk yang busa ya. Nah ini kan memang yang butuh energi juga. Nah kembali lagi masalah gas ya. Masalah gas tadi saya katakan ini saya bukan masalah bagaimana kita merebut gitu ya, bukan. Tapi bagaimana saya bercerita mengapa ya kontrak-kontrak minyak ataupun kontrak gas itu jangka waktunya cukup panjang. Nah, di gas misalnya, ya, Jepang tidak mau hanya sekedar 5 tahun, ya. Jepang maunya 20 tahun langsung, gitu. Karena kan saya bangun LNG plant, termasuk yang Marcella sekarang ini, yang Marcella, ya. Dongi 3 sudah bangun, ya. Dongi 1, 2, Dongi belum, Dongi juga Jepang. Kalau tangguh 3 sudah dibangun. Ya. Jadi Marcella itu kan yang menemukan impact perusahaan Jepang. Ya. Terus dia juga kalau toh nanti dibangun, ya pasti pakai duitnya dia kan. Gitu. Membangun perdebatannya apakah di tengah laut atau di darat. Ya. Sudah diputuskan di tengah laut, jadi ngapung ya. Nah, teknologinya juga artinya mahal di situ ya. Floating structure itu juga lumayan cukup tinggi. Nah, tapi kita meminta supaya domestic market obligation-nya diperbesar. Ya. Oke, kamu boleh bangun, tapi domestic obligation-nya diperbesar. Ya, harus ada sebagian yang masuk ke Indonesia, termasuk juga tangguh. Yang tangguh tadinya kan untuk ujian ya, sekarang dipaksa untuk masuk ke Indonesia. Nah, itulah bisnis gas. Artinya gas di sini rantai supply-nya memang harus jelas dulu. Marketnya siapa, langsung baru dibuat fasilitasnya. Dan fasilitas inilah yang membuat mau dibuat oleh pemerintah kah atau dibuat oleh si investor. Nah inilah yang mengikat kita, mengikat perjanjian. Ya. Nah di dalam perkembangan perekonomian kita selanjutnya bahwa ternyata gas kita butuh banyak, ya, mulai tingkat ekonomi atau pertumbuhan ekonomi mulai meningkat, kenyamanan mulai meningkat, ya. Kalau sudah konteksnya kenyamanan,
bukan basic need lagi kan, kenyamanan, sehingga energi juga meningkat. Pertumbuhan negara yang memang mulai tumbuh gitu biasanya industri petrokimianya mulai meningkat juga. Industri petrokimia meningkat ataupun industri perkakas dasar meningkat, ya mau nggak mau energinya juga meningkat. Nah dengan begitu mulailah ya, industri keramik kayak nggak ada gas gitu ya, industri smelter yang harus di energinya cukup besar ya, sekarang kan nggak boleh ngirim tambang langsung gitu. Harus ada smelter dulu ya. Smelter dulu di Indonesia baru dikirim, jadi bongkahan saja nggak boleh langsung dikirim ya. Harus diolah dulu, ada smelternya. Nah smelter ini butuh energi. Nah di sini mulai tumbuh banyak kebutuhan energi. Nah yang menjadi tujuan ataupun diarahkan energinya adalah ke gas. Kenapa? Selalu kan yang dipertanyakan kenapa kita mengekspor gas ya, ke Jepang, Korea yang begitu besar ya. Terus sementara industri gas kita kembang kemis gitu ya, di dalam sini kembang kemis. Yaitu karena satu memang kontraknya adalah kontrak jangka panjang ya. Kenapa dia jangka panjang? Karena dia harus membuat satu fasilitas-fasilitas yang cukup besar di situ. Nah, kembali lagi, kalau kita punya duit, ya, artinya Indonesia punya uang untuk itu nggak ada masalah. Ya. Kita kembali lagi kalau kita punya, sampai sekarang aja nih masalah kilang, ya, kilang minyak ya, bukan kilang LNG ya, kilang minyak yang sebenarnya sudah jelas kurang, ya, itu sampai sekarang nggak dibangun-bangun. Ya. Realita kondisi realnya kita tuh butuh 2 kilang lagi atau 3 kilang lagi dibangun, baru kita nggak perlu import BBM lagi. Tapi karena 2 kilang atau 3 kilang ini nggak dibangun ya kita terus import. Apanya? Investasinya. Berapa ya? Sekitar 10-an ya. Nggak sampai 10-an. Ya sekarang RAPBN kita udah 1000-an ya. 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 Saya nggak tahu kenapa. Ya. Dari mana buat bikin hamparan? Ya betul Pak Warno bilang. Kan kamu tuh di triliun. Triliun. 3 jadi 30 triliun kan. Daripada buat subsidi, nggak ada ceritanya. Jadi saya nggak mau subsidi dan aja ceritanya. Tapi intinya adalah tadi bilang. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Cuma memang Pertamina tidak mau mengambil resiko di situ, ya. Karena mungkin harga, ya, nggak tahu. Tapi intinya adalah kembali lagi ke masalah gas. Itu udah masalah dulu ya. Kita masuk ke masih masalah hilir. Tadi masalah hilir, sekarang masih di hulu dulu. Ya. 2 menit lagi tentang gas, ya, tentang gas. Tapi intinya adalah gas sekarang kita domestic market obligation kita sudah mulai ditarik, ya, walaupun misalnya peruntukan ke luar dipaksa untuk dipakai di Indonesia dengan cara kita membangun FSRU ataupun LNG receiving terminal. Itu untuk gas, ya, karena kita bicara minyak dan gas, ini gas salah satunya yang akan dibangun nanti di Arun yang sudah tidak dipakai akan dimanfaatkan sebagai regasification, jadi LNG regasification. Jadi nanti tangguh dari ada LNG dari tangguh mampir ke dikirim ke Arun LNG-nya dimasukkan ke tangkinya LNG-nya diregasifikasi dan akan dikirim ke Medan dan juga untuk hasil fertilizer di Aceh. Jadi masuk untuk keperluan domestik. Tapi karena gas kita juga banyak, ya, paling beberapa kargo saja, yang lain masih bisa dijual. Gitu. Nah, itu yang di luar Jawa. Yang di Jawa sendiri cukup lumayan sebenarnya. Yang sekarang sedang akan produksi adalah di Cepu. Ya, Cepu itu ada minyak sama gas. Ini cukup
lumayan. Ya untuk keperluan di domestik dan di join ya antara Exxon dengan Pertamina. Tapi ya ini kembali lagi oil and gas adalah tidak bisa lepas dengan politik, ya. Bahkan geopolitik. Ya. Orang bisa berperang karena masalah minyak dan gas bumi. Ini termasuk bagaimana dirut Pertamina dicopot pada saat itu, ya. Terus akhirnya porsi Exxon lebih besar daripada porsi Pertamina. Ya. Itu kita ingat Pak zaman Kari Sumarno. Nah, ini aspek bukan politik dalam negeri. Politik dalam negeri juga begitu kan. Sekarang kita dengar SKK Migas sudah dijadikan komoditas politik. Demikian juga di geopolitik, di nasional juga menjadi isu yang sangat besar. Artinya Amerika sendiri tidak akan lepas begitu saja. Dia pasti tetap menekan gimana supaya tetap punya porsi yang besar di sana. Saya merasakan karena saya ikut juga di dalam proses proses penentuan beberapa teknologi yang akan digunakan di Cepu. Ya, saya negosiasi dengan Exxon maunya begini, Pertamina maunya begini, kita mau pakai teknologi ini, dia mau pakai teknologi ini. Karena teknologi ini ya itu memang anak perusahaannya Exxon semua kan gitu ya. Kita maunya pakai yang ini gitu ya. Nah, itu berantem juga gitu. Sama-sama, outputnya sama. Ya nanti kan outputnya gas untuk quality pipeline, tapi untuk sweeteningnya, ya untuk H2S processingnya dan lain sebagainya itu beberapa teknologi kita datangkan dan kita sebenarnya bisa membuat, cuman masalah lisensi prosesnya kita nggak punya, sehingga lisensi proses harus tetap dari prinsipal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, aspek teknologi, masalah duit, masalah ya hulu. Ya. Saya setuju saja bahwa kita harus semakin banyak mendapatkan porsi itu, saya setuju. Ya. Tapi juga perlu realistis, APBN kita berapa kira-kira, ya sehingga kita memang mengoptimalkan APBN itu untuk kebutuhan yang lain. Ya. Penguasaan teknologi penting. Ya. Kalau belum bisa, ya kita magang dulu ataupun ikut dulu. Kalau sudah bisa, baru kita ambil. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Bapak Asep Hidayah yang menggarisbawahi tentang proses produksi migas yang membutuhkan biaya tinggi dan risiko tinggi. Jadi memaparkan bagaimana rasionalitas pemerintah kenapa akhirnya mengambil kebijakan untuk mengoutsource pengelolaan migas ini ke kontraktor asing ataupun nasional. Berikutnya pembicara selanjutnya dan Bapak Rohadi, beliau akan memaparkan menarik ya, semangat yang hilang dari tentang PSG. Tapi mungkin kita mau tahu dari PSG itu apa, kemudian operasinya seperti apa dan implementasi dari seperti apa. Monggo Pak, 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya Musa dari paling belakang dulu katanya. Biar lagi nyambung, kita namanya turun aja slide-nya lalu di belakang. Terus bawah. Terus bawah. Terus paling bawah dulu. Karena nanti biar nyambung Pak Asep tadi. Untuk menyambung. Jadi begini, kadang-kadang kita hanya membuka soal kita itu kaya minyak. Apa betul kita benar kaya? Ada ya, alhamdulillah kita punya. Tapi kalau dikatakan menimpa, nah ini kita lihat peta ini. Nah inilah kira-kira. Kalau Timur Tengah ya memang dia kaya seperti ini gambarnya. Tapi kita ada daerah apa yang kuning itu, asap-asap itu. Ini kan miliar dolar, miliar barel reserve, proven reserve yang terbukti itu sekian. Meskipun sebagian melakukan Amerika Utara waktu itu angka beneran atau sebagian disembunyikan kata gitu. Tapi seperti angka yang sudah dipublikasikan dan kita itu hanya punya 5 dan 10 itu sebenarnya itu banyak. Jadi tidak banyak-banyak amat. Meskipun kita juga alhamdulillah ada, gitu ya. Tapi tidak banyak-banyak yang terbukti saat ini. Meskipun banyak Pak Ikin kan tahu banyak cekupan karbon katanya. Apa ada minyak gas atau enggak ya belum tahu. Cekupan karbon katanya ada banyak, benar atau enggak kita belum tahu juga, gitu kan.
Terus berikutnya karena sedikit satu lagi berarti. Nah, siapa sekarang pelaku-pelaku di Indonesia ini secara nyata? Ini adalah 10 terbesar yang saat ini. Mungkin data agak lama ini karena lama nggak mengikuti minyak juga sebenarnya. Dan setahun ini kan fokus ngurusin riset radioisotok dan farmaka, jadi nggak ingin lagi minyak. Jadi ini data agak lama barangkali. Ini ada data 2011 kalau salah ini. Dan saya kira juga belum banyak berubah. Jadi kita lihat di sini Chevron Pasifik Indonesia CPI itu paling banyak 356. Persentasenya dari sekitar 900, sepertiga lebih dikit. Sekarang kita kan 900-an, jadi sepertiga lebih dikit. Coba 800 sekarang deh, 900 lagi, 900, jadi sepertiga lebih dikit. Iya, ini apa barel per hari? 1000 barel per hari. Iya, barel per hari ini kan setara barel atau barel? Udah barel, minyak mentah ini, yang barel. Udah baru Pertamina ada di situ, jauh sekali. Total, bulan ConocoPhillips, Senunusi, perusahaan Cina, dan Pertamina Energy, ONGC, Chevron ada lagi, kemudian Medco. Ini ada paling satu lapangan duri sebenarnya itu. Ya, kayak dia. Lapangan duri itu sih paling besar itu sebenarnya di Riau. Itu yang paling besar. Belum ada cukupan sebesar itu lagi di tempat lain. Ini adalah para pelaku. Berikutnya bawahnya lagi gas. Nah, ini yang gas. Paling besar adalah total tadi Indonesia, perusahaan Prancis. Ini di blok Mahakam 20%. Apa? Belum apanya? Sekarang produksi itu udah hampir 30 tahun, 2018 itu habis. Maka sedang rame. Yang rame ada dua. Iya, produksi itu karena blok migas itu 5 tahun sebelum habis harus sudah mulai ditentukan siapa pemiliknya. Kalau enggak, yang sekarang nggak mau merawat lagi, yang penting produksi. Begitu ketemu yang baru udah rusak semua nanti karena nggak dirawat. Sehingga begitu ditentukan siapa pemilik yang baru, sejak itu dia mulai merawat itu apa sumur, dia mulai investasi di situ karena itu milik saya, gitu kan? Kalau enggak, ya sekarang bukan milik saya ini, perusahaan saya mau diapain kak? Recovery-nya apa itu, reservoir itunya, saya enak dia aja nanti kan? Nah itu rusak semua nanti, sehingga bentukan yang baru ya rusak semua karena itu kan? Maka harusnya 5 tahun sebelumnya ditentukan siapa pengelola berikutnya. Sejak itu dia mulai merawat sumur-sumur itu, melakukan investasi. Nah itu yang ramai karena memang adalah blok terbesar untuk migas saat ini, untuk gas saat ini. Gitu. Itu total ini ada sebenarnya bekerja sama dengan impact. Jangan salah nih, 50-50, 50-50 dengan impact Jepang. Perusahaan operatornya ada Prancis yang jualan Jepang, sehingga sebagian besar dipakai Jepang. Inilah makanya ke depan akan negosiasi Jepang akan sangat keras karena sesungguhnya dia yang butuh gas, apalagi dia sudah mau menghentikan nuklir, sehingga pasti kebutuhan gasnya luar biasa, sehingga akan semakin keras dia akan untuk tetap ini karena ini sesungguhnya total dan di belakang dari impact. Itu nuklirnya tidak gitu misalnya. Nah, untuk pilihan berikutnya. Nah, ini adalah para pelakunya. Jadi Pertamina tidak besar, hanya 12% kira-kira. Ini ada apa berdasarnya. Sekarang kembali yang paling atas sekarang, paling atas. Satu lagi. Nah, seperti apa sih karakter bisnis migas itu? Tadi sebagai Pak, saya pertama memiliki potensi keuntungan yang sangat besar. Bapak Ibu saya itu 360 tadi bisa beli aja 360 barel per hari. Sekarang 1.000 barel, 100 dolar per barel kan? Bisa dihitung nilainya kan? Itu harusnya dikasih tuh rupiahnya tadi. Barel aja. Tinggal itu sendiri itu dikalikan 100 itu 100 dolar per barel. Silakan hitung sendiri. Berikutnya, tapi pendapatan itu baru diterima bertahun-tahun setelah pengeluaran biaya. Tadi bahasa penjualan sampai menjadi produksi karena sampai 9 tahun, 10 tahun dari mulai eksplorasi sampai produksi. Waktu saya bayangkan setelah hutan karena pergi membawa rig. Ini cerita adik saya kan menjadi perusahaan yang mart logger, jadi yang di bidang itu apa namanya itu. Kalau ke tengah hutan itu ketemu ular, ketemu monyet, ketemu biasa. Yang paling pusing itu ketemu monyet. Alat-alat kecil itu dibawa ke atas, kelihatan, tapi dia bingung mau diapain gitu kan. Sehingga mereka punya strategi sendiri bagaimana ketika ketemunya. Ada ya strateginya. Nanti panjang mana-mana. Berikutnya. Nah, ada strategi bagaimana menghadapi monyet. Sehingga itulah kalau di lapangan seperti itu. Dari mulai ular, monyet, datang buas, malaria, banyak itu. Sehingga perlu antisipasi dan antisipasinya mahal. Adik saya pas menjadi mesin di TSD antisipasi mahal. Antisipasinya itu kita pernah ke lapangan. Berikutnya adalah memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi.
Tadi Pak sebutkan tadi kan risikonya nanti nggak dapat ya, apalagi kalau onshore, misalnya onshore ya, atau offshore maksudnya. Ketika offshore luar biasa, bikin anjungan di tengah laut itu mahal sekali. Kemudian memerlukan teknologi tinggi, juga memerlukan investasi yang besar. Ini adalah karakteristik bisnis apa namanya migas. Berikutnya. Nah, sekarang apa itu kontrak bagi hasil PSC? Jadi ini berbeda dengan konsesi. Jadi kita main kalau nggak apa namanya kontrak bagi hasil, kita konsesi. Nanti negara dapat royalti. Konsesi untuk mineral. Untuk mineral pakainya konsesi. Ini akan banyak terjadi. Ini asli Indonesia katanya gitu. Mirip kontrak petani dengan pemilik lahan pertanian. Jadi kalau itu jadi lahan pertanian, paron orang Jawa nyebutnya biasanya. Jadi orang punya lahan, kemudian serahkan yang mengerjakan lahan saya. Setelah dikerjakan, mereka yang mengeluarkan semua biaya. Begitu keluar hasilnya, dibagi produknya. Sekali lagi produk-produknya dibagi, padinya yang dibagi. Jadi bukan uangnya, padinya. Sehingga itu ada banyak konsekuensi hukumnya nanti itu. Jadi yang dibagi adalah negara kontraktor adalah minyak atau gas, bukan uang hasil penjualan. Negara punya minyak, punya gas, kontraktor juga punya gas. Sehingga kita tidak bisa apa namanya menjadi milik kita semua. Ini bentuknya seperti itu. Kemudian biaya ditanggung oleh KKKS yang akan diganti setelah diperoleh hasil. Tadi sudah Pak Asep tadi, seluruh dikeluarkan. Kalau nggak berhasil, jika tidak menghasilkan, risiko ditanggung oleh KKKS. Kalau KKKS adalah kontraktor kerjasama, kontrak kerjasama, KKKS itu. Kontraktor kerjasama. Seluruh fasilitas yang dibangun menjadi milik negara. Jadi, iya, enggak, itu sudah masuk menjadi milik negara. Menjadi milik negara. Itulah mengapa agak ramai ketika belum menghasilkan dia diminta pajak dulu. Ini Pak Amir nanti Pak sendiri kalau mau ke dalam. Berikutnya, negara memiliki kendali pengelolaan melalui POD, jadi Plan of Development, World Program and Budget, dan Authorization for Expenditure (AFA). Bagi kebutuhan setelah dikurangi seluruh biaya. Konkretnya, setelah konkretnya, berikutnya. Berikut satu lagi. Nah, ini konkretnya gini ngitungnya, kalau ingin tahu. Ini untuk pola 85-15. Ini bukan Pak Edi ikut benar-benar presentasi ini kalau dulu waktu orang BP Migas waktu itu di DP. Jadi misalnya keluar total lifting BP Migas, aslinya ini udah generasi berikutnya. Jadi kalau aslinya ini nggak ada yang awal. First train petroleum itu nggak ada. Jadi memang bergenerasi dari 1, generasi 2, ini awal nggak ada. Jadi begitu keluar hasil, langsung apa namanya diambil cost recovery. Jadi biaya berapa diambil, dikurangi, keluarlah keuntungan. Nah, keuntungan itu dibagi bagian BP Migas dan bagian dari kontraktor. Dulu BP Migas, sekarang SKK Migas. Sebelumnya lagi ada Pertamina, BKKT Pertamina. Itu ada cerita panjang lagi, kalau ke sini dulu aja dulu. Jadi kemudian 85-15 kok keluarnya 71, sekian, 28,8 sekian. Ini bagaimana ceritanya? Karena ini setelah dipotong pajak sebenarnya. Jadi pajak-pajak itu 48%. Sehingga kalau ini dihitung, ini dikalikan ini apa potong ini keluarlah dia itu 15% keluarnya. Kemudian negara dapat sekian. Kemudian apa namanya ditambah pajak yang ini keluarnya 85%. Begitu hitungannya. Sehingga ketika muncul nanti di APBN jangan bingung. Ini adalah namanya pendapatan negara bukan pajak, PNBP Migas. Ini adalah pajak. Meskipun ujungnya dari sini, maka luas ini apa namanya akuntansinya. Kalau ada yang berminat mendalami akuntansi ini, sebenarnya ada apa namanya seorang mungkin kenal MITI juga, Pak Ahmad Nur Yasin barangkali dari Urusan Stan. Dia bekerja di Viko, salah satu senior di bidang akuntansi untuk apa namanya migas di Viko. Jadi kalau ingin tahu rinci seperti apa, untuk narasumber saya kira pas kan dialah di lapangan langsung bagaimana menghitung seperti ini. Bahkan sudah mengembangkan program-programnya, kenapa ketemu di satu kereta ngobrol-ngobrol waktu itu. Dia di Viko pekerjaannya, di perusahaan gas, salah satu gas tadi di Viko di situ, salah satu akuntan di situ. Jadi ini ada kemudian muncul apa namanya generasi berikutnya nih FTP ini, First Trans Petroleum. Ini untuk tujuannya adalah ini agar kalau gimana bedanya? Jadi diambil 20%,
tetapi kemudian dimasukin lagi ke sini, masuk bagian yang keuntungan 5 ini. Di sini apa namanya? Kemudian masuk keuntungan, ini masuk ke sini, balik ke sini. Di mana itu apa namanya? Bedanya di mana? Adalah ketika ini cost recovery kurang dari 80%, nggak ada masalah, nggak ada pengaruh. Tetapi ketika cash recovery itu sampai katakanlah 90%, maka dia akan di sini masuk ke sini dibagi sebagai keuntungan. Tetapi yang 10% tadi ditanggung oleh KKKS. Dia meskipun keluar 90 cuma dapat 80. Tidak boleh itu apa namanya. Jadi ini ada garis berikutnya, ada nih First Trans Petroleum di sini. Sehingga memastikan pasti ada keuntungan yang dibagi minimal 20% ada. Jadi maksimum cost recovery ada 80% gitu. Jadi apa untuk kasus seperti itu? Untuk memastikan bahwasanya selalu ada yang biasa begitu berproduksi, selalu ada yang bagi. Pemerintah dapat, itu ada dapat. Konsekuensinya apa? Ketika lebih dari 80%, ketika lebih dari 80%, maka ini cost recovery tidak penuh. Dibagi seperti itu. First Trans Petroleum.